Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini. Kami naikkan segala puji syukur kepada-Mu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau renungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Ulangan 30 ayat 14. Saya bacakan. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan dekat kepada setiap kita. Di mana? Di mulut kita. Artinya dalam ucapan kita. Ketika kita memperkatakan firman, disitulah kuasa itu terjadi. Ya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika dia mempercayai firman-Nya dan mengucapkan firman itu, ada kuasa yang dahsyat yang bekerja. Tapi nggak hanya di mulut ya, juga di dalam hatimu. Artinya dipercayai. Ya, kita mempercayai apa yang dikatakan firman Tuhan itu menjadi kebenaran bagi hidup kita. Dengan kita mempercayai firman dan memperkatakannya, maka ada kuasa yang luar biasa. Kalau kita sering melihat bagaimana kita ini tahu bahwa firman Tuhan adalah pedang roh. Nah, bagaimana mempergunakannya? Ya, bukan kita menaruh Alkitab kita di tempat-tempat tertentu, bukan. Tetapi dengan kita mengimani dan memperkatakan. Jadi ketika engkau memperkatakan firman Tuhan, sesungguhnya engkau seperti sedang menghunus pedang. Sehingga disitulah ada kekuatan, ada kuasa yang akan luar biasa terjadi. Ya, jadi ketika engkau takut, ketika engkau khawatir, engkau mulai baca firman Tuhan, engkau renungkan dan mulai perkatakan. Ya, dari mulutmu keluar perkataan firman. Itulah engkau sedang melawan setiap tipu daya iblis, setiap suara-suara yang melemahkan dari iblis. Sehingga engkau akan peroleh keberanian, peroleh kekuatan. Demikian juga ketika kita mendapati ada orang yang dia mungkin butuh didoakan, engkau mendoakan, engkau memperkatakan firman dalam doamu, engkau sedang menghunus pedang. Sehingga kuasa-kuasa jahat akan lari. Mari jemaat dikasih Tuhan, sekali lagi mulutmu dan hatimu memegang peran penting. Tetapi perhatikan selanjutnya ayatnya berkata, untuk dilakukan. Jadi bukan sekedar hanya mengakui dengan mulut kita, bukan hanya hati percaya, tapi dikerjakan apa yang menjadi perintah firman Tuhan itu. Ketika tiga hal ini, ya, mulut bicara tentang pengakuan, pernyataan, ucapan, hati bicara tentang percaya, iman, dan melakukan.
Nah, bicara tentang tindakan kita, tindakan melakukan apa yang kita imani, apa yang di hati kita, dan apa yang kita ucapkan, yaitu firman-Nya. Maka ada kuasa Allah yang bekerja secara luar biasa. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan ini adalah sumber kekuatan. Bahkan firman Tuhan dinyatakan sebagai pedang roh yang akan menyertai hidup kita, yang menjadi senjata bagi hidup kita. Karena itu saat kau ragu, saat kau takut, saat khawatir, saat bimbang, cari firman Tuhan. Saat engkau dalam keraguan, cari firman Tuhan. Ketika kau menemukan firman Tuhan, baca itu, ucapkan dengan iman, dengan percaya. Itulah seperti yang dikatakan dalam Yosua 1 ayat 8. Ya, jangan lupa memperkatakan, ya, merenungkannya dan bertindak hati-hati sesuai yang tertulis di dalamnya. Ya, senada juga firman Tuhan pagi hari ini, ya, firman itu tidak jauh, dekat kepadamu, di dalam mulutmu untuk diperkatakan, di dalam hatimu, ya, untuk direnungkan, untuk dipercayai, dan selanjutnya bertindak hati-hati untuk dilakukan. Sehingga kuasa firman Tuhan itu akan terjadi dan nyata dalam hidup kita. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi artinya ketika engkau memperkatakan, mengimani dan melakukannya, engkau sedang melakukan kebenaran. Dan itu ada kuasa yang dahsyat yang menyertai. Ada kuasa yang luar biasa yang menyertai. Apa yang dikatakan firman Tuhan terjadi. Sebab apa yang dikatakan firman Tuhan adalah kebenaran. Dan ketika Tuhan menyatakan kebenarannya, maka tidak ada yang mustahil. Ya, jadi firman Tuhan, di sana ada janji-janji Tuhan, ada perintah Tuhan, ada juga di sana apa yang menjadi tuntunan Tuhan bagi hidup kita. Saat engkau melakukan semua itu, maka engkau akan mengalami janji dari firman itu sendiri. Ya, pasti ada penyertaan, pasti ada pertolongan, pasti ada kuasa, bahkan ada mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Ya, sekali lagi kuncinya, firman itu dekat, ada di mulut kita, ucapkan itu, perkatakan itu, ada dalam hati kita, ya, imani, selalu nikmati, renungkan, dan imani, percayai apa yang dikatakan firman. Untuk selanjutnya dilakukan, dikerjakan dalam kehidupan kita, menghadapi apapun, jangan engkau melangkah melewati firman. Artinya firman Tuhan sebagai pedoman, dan dengan demikian kita akan mengalami selalu pertolongan, kita akan mengalami kuasa, bahkan kemenangan, keberhasilan, dan keberuntungan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu Tuhan. Kami percaya, kami imani, kami selalu perkatakan itu. Seperti pedang yang terhunus, demikianlah firman Tuhan yang akan senantiasa menyertai kami, yang akan memberi kekuatan pada kami, yang melindungi hidup kami. Bahkan kami percaya ketika kami mengerjakan, melakukan firman-Mu, ada kuasa yang dahsyat yang akan menyertai, sehingga hidup kami akan terus mengalami kemenangan, keberhasilan, dan bahkan keberuntungan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Nyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka, mara, bahaya, dan biarlah damai, sejahtera, dan berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, sukses menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.